Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Praditya dengan NIM 141220038. Saya dari kelas SPSS Application, kelas EMW dengan dosen pengampu Ibu Azri Sekar, dan ada teman saya di bawah. Saya Tausita dari Salsabila dengan NIM akhir 060. Baik, di sini jadi kami akan menjelaskan hasil penelitian yang telah kami lakukan terkait dengan pengaruh persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen produk UC1000. Nah, studi kasusnya pada konsumen produk UC1000 di kota Yogyakarta. Jadi untuk latar belakangnya, jadi dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk terus memahami perilaku dan preferensi konsumen agar dapat bertahan dan berkembang di pasar. Salah satu produk yang banyak diminati oleh konsumen adalah minuman yang memiliki multivitamin, termasuk UC1000, yang dikenal akan manfaatnya dan dalam menjaga daya tahan tubuh. Namun di tengah banyaknya produk yang serupa yang banyak ditawarkan juga, perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen, khususnya dari generasi muda seperti Gen Z yang memiliki pola konsumsi dinamis dan kritis. Ada dua faktor penting yang diyakini berpengaruh dalam persepsi pengambilan keputusan pembelian, adalah yaitu yang pertama ada persepsi harga, dan yang satunya lagi ada promosi. Jadi persepsi harga menjadi krusial karena konsumen tidak hanya melihat nominal harganya saja, tetapi juga bagaimana mereka menilai kesesuaian harga antara harga tersebut dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. Seperti yang dijelaskan Gigi Tono 2008, persepsi harga melibatkan bagaimana konsumen memahami informasi harga dan memberi makna terhadapnya. Apabila harga dipersepsikan sesuai dan kompetitif, maka kemungkinan besar konsumen akan terdorong untuk melakukan suatu pembelian. Selain harga, strategi promosi juga memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran, minat, hingga tindakan membeli dari konsumen. Promosi yang informatif dan persuasif dapat memperkuat posisi merek di benak konsumen serta mendorong perilaku pembelian yang berulang. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, promosi yang efektif mencakup unsur pemberian informasi, menunjukkan peminatan dan penguatan keputusan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi harga dan promosi mempengaruhi keputusan pembelian produk UC1000, khususnya di kalangan konsumen di Yogyakarta yang pernah mengkonsumsi produk tersebut lebih dari 2 kali dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengolahan data melalui perangkat lunak SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan empiris kepada pelaku usaha agar dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Hasilnya diharapkan mampu menjadi landasan dalam meningkatkan efektivitas pemasaran dan mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, untuk kerangka berpikir sendiri seperti ini, dengan hipotesis 1 itu persepsi harga berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian konsumen produk UC1000 di Jakarta. Kemudian untuk hipotesis 2-nya, persepsi promosi berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian konsumen produk UC1000 di Jakarta. Baik, yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi yang pertama ini ada keputusan pembelian. Jadi menurut Peter dan Alsan 2014, keputusan pembelian merupakan proses evaluasi konsumen untuk menentukan pilihan yang dimiliki terhadap dua pilihan atau lebih dari suatu produk untuk memilih salah satu di antaranya. Hal tersebut menjadikan konsumen dalam memilih produk atau merek mana yang akan mereka pilih dalam proses pengambilan keputusan suatu pembelian. Nah, terdapat 4 indikator keputusan pembelian, yaitu yang pertama ada keunggulan produk, yang kedua ada manfaat produk, yang ketiga ada pemilihan produk, dan yang keempat ada rekomendasi produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2018, harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dengan itu, harga merupakan nilai suatu produk atau jasa yang dibutuhkan dan dinyatakan dengan uang. Menurut Ciptono pada tahun 2008, persepsi harga adalah berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Menurut Ciptono, pada tahun 2008, persepsi harga diukur dengan indikator yang pertama, kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang kedua, kesesuaian harga dengan manfaat, lalu yang ketiga, harga bersaing. Baik, yang ketiga ada persepsi promosi. Jadi menurut Coulter Armstrong 2018, promosi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan keunggulan produk serta mempengaruhi pelanggan sasaran untuk melakukan suatu pembelian. Nah, menurut Coulter dan Keller 2016 terdapat 4 indikator promosi, yaitu meliputi yang pertama ada informasi, yang kedua membujuk, yang ketiga ada meningkatkan, dan yang keempat ada memperkuat. Penelitian ini mempergunakan metodologi kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif itu didasarkan pada filsafat positivis dan dipergunakan untuk menyelidiki populasi atau kelompok tertentu. Selanjutnya mengumpulkan data dengan perangkat penelitian dan diolah secara kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Sugiono pada tahun 2017. Kemudian Arifto pada tahun 2014 memberi definisi variabel penelitian sebagai segala hal yang diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan dijadikan landasan dalam menentukan kesimpulan. Oleh karena itu, variabel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel terikat atau dependent. Menurut Ridjarjo pada tahun 2011 menyatakan bahwa variabel terikat adalah kondisi atau nilai yang timbul sebagai dampak dari adanya variabel bebas. Di mana variabel terikat dalam penelitian ini adalah yang pertama, keputusan pembelian yang dilambangkan dengan G. Lalu variabel bebas, menurut Ridjarjo pada tahun 2019, variabel bebas didefinisikan sebagai kondisi atau nilai yang keberadaannya itu dapat mempengaruhi atau mengubah kondisi atau nilai lainnya. Variabel bebas memiliki keterkaitan dengan variabel terikat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun variabel bebas yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama persepsi harga dilambangkan dengan X1, yang kedua persepsi promosi yang dilambangkan dengan X2. Yang selanjutnya ada populasi, yaitu populasi yakni kelompok subjek yang mempunyai kesamaan karakteristik yang membedakannya dengan kelompok subjek lain. Populasi yang ada pada penelitian ini adalah seluruh konsumen dari UC1000 Yogyakarta.
Nah, selanjutnya ada sampel. Jadi sampel adalah sebagian dari jumlah dari ciri yang dipunyai oleh populasi. Pada banyak kasus, sangat tidak mungkin untuk mensurvei semua anggota populasi. Maka dibentuk sebuah perwakilan dari populasi yang disebut sampel. Nah, yang diharapkan hasilnya harus representatif. Nah, sampel yang representatif dalam sebuah penelitian adalah sampel yang memiliki karakteristik populasi yang kira-kira sama dan relevan dengan penelitian itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian konsumen Gen Z yang pernah mengkonsumsi UC1000 lebih dari 2 kali dan berdomisili di Yogyakarta. Sebelum memastikan teknik analisis data dalam penelitian ini, perlu diketahui metode pengumpulan jawaban dari responden terlebih dahulu. Pengumpulan dilakukan menggunakan skala Likert, dan di mana nantinya responden akan diberikan pertanyaan dan memintanya untuk menjawab pertanyaan atau menjawab berdasarkan indikator dari skala Likert. Indikator dalam skala Likert terdiri dari 5 jawaban yang masing-masing diberi skor antara 1 hingga 5 dengan rincian sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sangat tidak setuju mendapat nilai atau berskor 1, lalu tidak setuju mendapat nilai atau berskor 2, kemudian netral mendapat nilai atau berskor 3, kemudian setuju mendapat nilai atau berskor 4, dan yang terakhir sangat setuju mendapat nilai atau berskor 5. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data ialah metodologi sistematik yang dipergunakan demi mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan dalam penelitian. Teknik ini sangat berperan krusial untuk memastikan bila data yang terkumpul harus tepat, terperinci, sesuai, valid, dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, penelitian tersebut dari Subiono 2017. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan angket atau kuesioner online melalui Google Form. Platform ini memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk memfasilitasi pengumpulan data secara efisien. Nah, kuesioner itu sendiri adalah teknik untuk mengumpulkan informasi atau data yang cukup efisien, terutama ketika informasi yang dibutuhkan bersifat spesifik dan responden dapat memberikan jawaban secara independen. Nah, penelitian tersebut dari Ridwan 2018. Alasan peneliti memilih teknik pengumpulan data ini adalah penggunaan teknologi dalam pengumpulan data memungkinkan proses menjadi lebih cepat dan hemat pada tenaganya, terutama dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan banyak data. Nah, teknik berbasis digital seperti Google Form mengurangi biaya distribusi dan pengolahan data karena hasil respon langsung tersimpan dalam format digital. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis data terlaksana sesudah seluruh data diperoleh dari seluruh responden atau superproduk. Langkah-langkah analisis yang satu, mengklasifikasi data berdasarkan variabel dari survei, penyajian data untuk masing-masing variabel dari survei, menyajikan data untuk tiap variabel yang dianalisis, dan menghitungnya untuk menguji hipotesis yang digunakan. Karena penelitian ini berfokus pada pendekatan kuantitatif, perangkat lunak SPSS sangat tepat untuk mengumpul dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. SPSS menyediakan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan, bahkan oleh pengguna perangkat lunak statistik penggunaan. Oke, yang selanjutnya ada item pernyataan. Jadi yang pertama ada persepsi harga. Nah, persepsi harga ini ada pertanyaannya ada 12 pertanyaan. Yang pertama ada harga UC1000 terjangkau bagi saya. Yang kedua harga UC1000 tergolong rendah di supermarket di Jakarta. Yang ketiga harga UC1000 bersaing dengan produk sejenis yang dijual supermarket di Yogyakarta. Yang keempat harga UC1000 mengikuti tren multivitamin yang ada pada saat ini. Yang kelima supermarket di Yogyakarta menawarkan harga UC1000 sesuai dengan asumsi saya. Yang keenam menurut saya harga UC1000 sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang ketujuh penetapan harga UC1000 bisa disebut sebagai indikator kualitas produknya. Yang kedelapan UC1000 sesuai dengan manfaatnya. Harga yang ditulis. Yang kesembilan harga yang ditulis ganjil menarik perhatian saya untuk melihat UC1000. Yang ke-10 supermarket di Yogyakarta biasanya mengenakan ke atas untuk harga yang ditulis ganjil. Yang ke-11 harga yang sesuai dengan keinginan saya ditetapkan oleh supermarket di Yogyakarta dengan periode yang sebentar saja. Dan yang terakhir yang ke-12 periode penetapan harga hemat mempengaruhi saya untuk mempertimbangkan membeli UC1000. Adanya iklan produk UC1000 di televisi membuat saya mengetahui atau ingat kembali produk UC1000. Supermarket di Jakarta menawarkan produk UC1000 melalui brosur yang menarik perhatian saya. Adanya sales promotion bureau atau SPG yang ketemu dengan pesanan saya membuat saya merasa diperhatikan. Sales promotion bureau atau SPG membantu saya dalam menemukan pilihan yang tepat mengenai multivitamin. Supermarket di Jakarta menawarkan potongan harga yang menarik perhatian saya. Saya biasanya lebih menyukai produk yang memiliki potongan harga. Adanya hadiah yang ditawarkan bersama dengan produk UC1000 membuat saya dipilih. Saya lebih menyukai produk yang memiliki hadiah. Yang selanjutnya ke pernyataan keputusan pembelian. Di sini ada 16 pertanyaan. Yang pertama, saya menyadari pentingnya kebutuhan multivitamin terhadap kesehatan saya. Yang kedua, ketika saya memikirkan agar tidak mudah sakit, saya membutuhkan UC1000. Yang ketiga, saya dipengaruhi oleh keadaan di mana saya harus mengonsumsi UC1000. Yang keempat, saya mengonsumsi UC1000 karena banyaknya aktivitas saya yang tidak bisa dihindarkan. Yang kelima, karena rekomendasi atau ajakan dari informasi keluarga, teman dan rekan, saya mengonsumsi UC1000. Yang keenam, saya melihat bukti dari keluarga, teman dan rekan sehingga saya mau untuk membeli UC1000. Yang ketujuh, iklan di TV membuat saya tertarik mengonsumsi UC1000. Dan yang kedelapan, kemasan dan tampilan UC1000 membuat saya tertarik untuk mengonsumsi produk multivitamin. Yang ke-9, saya membeli UC1000 berdasarkan kecocokan dengan kebutuhan saya. Yang ke-10, saya melakukan keputusan pembelian berdasarkan karena adanya pengaruh promosi. Yang ke-11, bukti dari keluarga, teman, rekan membuat saya membeli produk UC1000. Yang ke-12, saya membeli UC1000 karena untuk kebutuhan orang lain. Yang ke-13, saya merasa puas ketika sudah membeli produk UC1000. Yang ke-14, saya merasa puas ketika saya sudah mengetahui khasiat dari UC1000. Yang ke-15, saya akan memberitahu teman saya mengenai khasiat baik dari UC1000. Yang ke-16, saya akan membeli kembali produk UC1000 dalam waktu yang akan datang. Hasil pengumpulan data adalah sebagai berikut, yang dimana menunjukkan respon dari 52 responden yang berdomisili di Yogyakarta.
Oke, yang selanjutnya pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi yang pertama ada uji validitas. Nah, di sini berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan, pada tersebut dapat dilihat bahwa hampir seluruh item pernyataan PH, PP, dan KP memiliki nilai loading faktor di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap faktor yang diwakilinya, sehingga bisa dikatakan valid. Untuk nilai loading faktornya yang tinggi menandakan bahwa indikator tersebut relevan dan dapat menjelaskan konstruk yang diukur. Dengan demikian, data dalam tabel ini dapat dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam pengujian lebih lanjut seperti uji reliabilitas dan analisis referensi lainnya. Yang pertama, variabel persepsi harga. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas terhadap variabel persepsi harga, diketahui bahwa seluruh data yang digunakan dalam pengujian berjumlah 52 responden dan tidak ada data yang dikeluarkan, sehingga semua data dianalisis secara lengkap. Nilai Cronbach alpha yang diperoleh sebesar 0,889 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa 12 item pernyataan yang membentuk variabel persepsi harga memiliki konsistensi internal yang sangat baik, sehingga dapat diandalkan untuk mengukur persepsi harga dalam konteks penelitian ini. Maka dari itu, instrumen tersebut layak digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Yang kedua, persepsi promosi. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas untuk variabel persepsi promosi, diketahui bahwa jumlah data yang dianalisis adalah 62 responden dan seluruh data tersebut valid tanpa adanya nilai yang digunakan. Nilai Cronbach alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,71 dengan jumlah item sebanyak 4. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi promosi memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik. Secara umum, nilai Cronbach alpha di atas 0,7 yang dianggap dapat diterima dalam penelitian sosial, sehingga instrumen ini sudah cukup konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur persepsi promosi responden. Dengan demikian, instrumen ini layak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Lalu yang ketiga, keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas untuk variabel keputusan pembelian, diperoleh data bahwa seluruh responden yang dianalisis kecuali 20 orang dan semuanya valid tanpa ada data yang dikeluarkan dari proses pengujian. Nilai reliabilitas yang ditentukan oleh Cronbach alpha adalah sebesar 0,899 dengan jumlah item sebanyak 16. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi yang berarti bahwa seluruh pernyataan dalam instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, instrumen pengukuran untuk variabel keputusan pembelian ini dinilai sangat andal dan layak digunakan dalam penelitian karena mampu mengukur konstruk secara konsisten. Oke, yang selanjutnya ada analisis deskriptif. Jadi berdasarkan analisis deskriptif ini, seluruh item kuesioner diisi oleh 52 responden dengan hasil penelitian yang cenderung positif. Untuk skala Likert yang digunakan menunjukkan nilai rata-rata item berkisar antara 3,23 hingga 4,44 dengan item KP1 paling disetujui dan KP12 mendapat respon paling rendah. Sebagian besar item memiliki standar deviasi di bawah 1 mencerminkan konsisten jawaban yang cukup baik, meskipun KP12 menunjukkan variasi pendapatan yang tinggi. Secara keseluruhan, persepsi terhadap item-item harga atau PH, promosi PP, dan keputusan pembelian KP cukup positif. Berdasarkan hasil pada bagian analisis using value dan outlier, analisis using value dan outlier menunjukkan bahwa seluruh data dari ketiga variabel yaitu persepsi harga, promosi, dan keputusan pembelian telah diisikan oleh 52 responden tanpa adanya data yang hilang. Visualisasi melalui box plot memperlihatkan sebarang data yang simetris berada dalam rangka tengah dan bebas dari outlier. Hal ini menandakan bahwa data konten valid serta layak digunakan untuk analisis statistik lanjutan tanpa perlu dilakukan pembersihan atau modifikasi tambahan. Selanjutnya untuk uji normality, jadi berdasarkan uji ini, data residual dari 52 responden memiliki min 0 dan standar deviasi 0,34 menunjukkan distribusi yang terstandarisasi dengan baik. Nilai signifikan sebesar 0,200 dan hasil Monte Carlo Sig 0,55 menegaskan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil uji pada tabel koefisien, dapat dijelaskan bahwa variabel persepsi harga dan persepsi promosi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi untuk variabel persepsi harga sebesar 0,03 dan untuk persepsi promosi sebesar kurang dari 0,01, yang keduanya berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, baik persepsi harga maupun persepsi promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien B untuk persepsi harga adalah 0,51 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam persepsi harga akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,51 satuan. Dengan asumsi variabel yang konstans, sementara itu nilai koefisien B untuk persepsi promosi sebesar 1,49 menunjukkan bahwa persepsi promosi memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian dibandingkan persepsi harga. Oleh karena itu, kedua variabel independen ini terbukti secara statistik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, yang selanjutnya untuk uji F. Jadi berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA diperoleh nilai F sebesar 43,88 dengan nilai signifikan sebesar kurang dari 0,001. Nilai signifikan ini jauh lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara signifikan. Artinya variabel persepsi harga dan persepsi promosi secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Dengan demikian, model regresi yang dibangun layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan variabel terkait dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa baik persepsi harga maupun promosi merupakan faktor penting yang dapat dipengaruhi oleh keputusan konsumen dalam melakukan pembelian.